Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deo Pramuklas dari kelas 11C. Di video kali ini aku tuh ingin bahas cara pembuatan roket air, tujuan pembuatan roket air, visi misi roket air, terus pemberian nama roket air yang saya buat. Habis itu hubungan STEAM dengan pembuatan roket air. Oke, kita akan lanjut aja ke videonya. Tujuan dari pembuatan roket air ini yaitu untuk memahami konsep-konsep dasar fisika, seperti hukum Newton, tekanan, gaya, dan gerakan. Dengan membuat roket air ini, kita dapat secara praktis mengamati bagaimana energi potensial air yang terkompresi diubah menjadi energi kinetik saat roket diluncurkan. Kegiatan ini juga mengajarkan tentang aerodinamika, stabilitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketinggian dan jarak terbang roket. Selain itu, proyek ini mendorong kreativitas dan kerja tim, serta memberikan pengalaman langsung dalam eksperimen ilmiah. Di sini saya menamai roket saya yaitu roket Astra Garuda, yang dimana Astra Garuda itu merefleksikan cita-cita tinggi yang diiringi semangat pantang menyerah, layaknya burung Garuda yang terbang tinggi menelusuri langit, membelah awan menuju bintang-bintang. Astra mewakili cita-cita, impian, dan ambisi yang tinggi, melambangkan ketekunan dalam mengejar tujuan yang besar. Garuda, simbol kekuatan, keberanian, dan kebebasan, mencerminkan semangat pantang menyerah, tekad yang kuat, dan jiwa petualangan dalam menghadapi tantangan. Gabungan kedua simbol ini menggambarkan semangat juang yang tak kenal lelah dalam meraih mimpi setinggi langit, dengan tekad dan keberanian untuk menaklukkan segala rintangan. Lalu di sini ada visi misi saya dalam pembuatan proyek roket air. Visi saya yaitu menjadi pelopor dalam inovasi teknologi roket yang menginspirasi, berani, dan berwawasan luas, layaknya burung Garuda yang menjulang tinggi seperti pada penamaan roket kami. Kemudian misi kami yaitu melejitkan potensi, yang dimana mendorong potensi dan kreativitas generasi muda melalui proyek roket air, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada menebarkan semangat, menginspirasi semangat pantang menyerah, tekad kuat, dan rasa percaya diri dalam mencapai impian, seperti burung Garuda yang tak kenal lelah terbang tinggi. Pada kali ini saya akan merancang sebuah roket agar meminimalisir kegagalan merancang melewati aplikasi 3D yang bernama Blender. Di sini saya membuat rancangan terlebih dahulu, dan ini adalah hasil akhir rancangan produk roket air saya. Lalu di sini saya akan membahas alat dan bahan untuk membuat roket air. Yang pertama itu 2 botol bekas soda 1 liter. Yang kedua tuh infraboard. Terus yang ketiga tuh plastisin untuk pemberat. 4 ada cutter. Yang kelima ada double tip, yang keenam ada solasi, yang ketujuh ada gunting, yang ke-8 ada penggaris. Selanjutnya di sini aku akan membahas gimana cara pembuatan roket air. Disimak ya. Yang pertama-tama kita akan memotong botol sodanya menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita akan mengukur infraboardnya untuk dijadikan sayap roket. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian tengahnya kita belah 2 agar menempel pada roket dengan rekat. Lalu masukkan plastisin ke dalam ujung botol soda agar sebagai pemberat. Setelah melalui banyak tahap-tahap kerja, hasilnya menjadi seperti ini ya guys ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai STEAM dari peluncuran roket yang tadi. Keterkaitannya akan saya jelaskan pada berikut ini.
Pembuatan roket air merupakan kegiatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika atau STEM. Berikut adalah penjelasan detail mengenai masing-masing aspek tersebut dan keterkaitannya dengan pembuatan dan peluncuran roket air. Yang pertama yaitu sains. Sains dalam pembuatan roket air melibatkan pemahaman tentang prinsip fisika, khususnya hukum gerak Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa untuk setiap ada aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Dalam konteks roket air, ketika air dikeluarkan dari botol roket, dorongan ke bawah menghasilkan dorongan ke atas yang mendorong roket terbang. Selain itu, konsep tekanan udara juga penting, di mana tekanan di dalam botol meningkat ketika air dipompa. Saat katup dibuka, tekanan ini mendorong air keluar dengan cepat. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan roket air ini mencakup berbagai alat dan bahan. Botol plastik, biasanya botol soda, digunakan sebagai tubuh roket, dan pompa manual atau kompresor digunakan untuk meningkatkan ketahanan di dalam botol. Sistem peluncuran juga dapat dirancang dengan menggunakan perangkat sederhana seperti peluncur berbahan pipa PVC yang dipakai pada saat peluncuran roket yang tadi. Yang ketiga yaitu engineering atau rekayasa. Rekayasa dalam pembuatan roket air ini melibatkan desain dan konstruksi roket. Ini termasuk pemilihan bahan yang tepat, perhitungan aerodinamika, dan stabilitas roket saat terbang. Desain sayap atau stabilizer dapat ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas penerbangan. Selain itu, rekayasa juga mencakup perancangan sistem peluncuran yang aman dan efektif. Pengujian dan literasi desain merupakan bagian penting dari proses rekayasa, di mana hasil peluncuran dievaluasi dan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil tersebut. Yang keempat yaitu art atau seni. Seni dalam pembuatan roket air ini dapat dilihat dari aspek desain dan estetika roket. Kita dapat diberi kebebasan untuk menghias roket dengan cat, stiker, atau desain kreatif lainnya. Ini tidak hanya membuat roket lebih menarik, tetapi memungkinkan ekspresi kreativitas. Selain itu, aspek seni juga diterapkan dalam presentasi proyek, di mana peserta dapat mendemonstrasikan roket mereka dan menjelaskan proses pembuatan serta prinsip ilmiah yang terlibat. Yang kelima yaitu matematik, memainkan peran penting dalam perancangan dan analisis roket air. Beberapa perhitungan yang perlu dilakukan meliputi yaitu pertama, volume air. Menghitung volume air yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Yang kedua, tekanan. Menggunakan rumus tekanan untuk menentukan berapa banyak tekanan yang dibutuhkan untuk mendorong air keluar dari botol. Yang ketiga, yaitu ketinggian dan jarak. Menggunakan rumus fisika untuk menghitung ketinggian maksimum dan jarak yang dapat dicapai roket berdasarkan kecepatan awal dan sudut peluncuran. Yang kelima yaitu ada akselerasi. Menghitung akselerasi roket berdasarkan gaya dorong yang dihasilkan air yang keluar. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.